Mitra UKM, lezat, gurih, dan tentunya bernilai gizi tinggi. Inilah cemilan geblek yang telah Mr. Telo produksi. Cita rasa asam pedas dari varian geblek bumbu kacang dan juga bumbu rujak tentu akan semakin menggoyangkan lidah siapa saja yang menyantap camilan khas dari Kabupaten Kulon Progo ini. Tampilannya yang terbilang unik, menarik, dan pastinya gurih. Inilah kesan pertama bila Anda mencicipi geblek aneka rasa yang memiliki merek dagang Mr. Telo. Tidak ada yang menyangka bila olahan saripati singkong dapat dikreasikan dan juga dikombinasikan dengan bahan baku lain yang selain lezat tentunya bernilai gizi tinggi, yakni ikan. Memanfaatkan sumber daya ikan yang melimpah diimbangi dengan ide-ide kreatif dan juga inovatif, geblek aneka rasa pun tercipta. Pemanfaatan ikan laut ataupun tambak dalam pembuatan cemilan geblek khas Kulon Progo sangat diminati oleh konsumen lantaran nilai gizi yang terkandung tergolong tinggi dan cita rasanya yang berbeda dari geblek biasanya. Pemilik nama lengkap Klarayanti Suryani inilah yang mencoba mengkreasikan cemilan geblek agar lebih diminati lagi oleh masyarakat. Selain itu, faktor persaingan dagang pun menjadi alasan utama untuk menarik minat para pelanggannya membeli produk geblek Mr. Telo. Dengan keunikan yang disuguhkan dari aneka rasa cemilan geblek, harapannya agar produk geblek yang ia jual di pasaran mampu bersaing dengan pengusaha geblek lain yang telah memulai usahanya terlebih dahulu. Pemanfaatan ikan untuk diolah menjadi geblek setiap harinya tentu sangat membutuhkan pasokan yang banyak. Benar saja, dalam sehari proses produksi Mr. Telo mampu membuat geblek sekitar 200 kg dengan berbagai varian rasa dan varian ikan adalah andalannya. Saat ini, Mr. Telo telah bekerjasama dengan beberapa daerah untuk mencukupi kebutuhan produknya. Untuk bahan baku aci yang mendatangkannya dari Kabupaten Wonosobo, sedangkan untuk bahan baku ikan segar, wanita berhijab ini melakukan kerjasama dengan nelayan di Semarang agar produksinya dapat berjalan lancar dalam segi bahan baku. Dalam proses produksi, pembuatan geblek aneka rasa ini terbilang cukup sederhana karena pembuatannya seperti membuat geblek pada umumnya. Yang menjadi perbedaan terletak pada proses bahan baku campuran yang digunakan seperti ikan tenggiri, tuna, dan juga udang. Untuk bahan baku campuran berupa ikan tenggiri dan juga ikan tuna, Yanti harus melakukan pemasakan dengan cara dipresto selama 30 menit agar seluruh bagian ikan menjadi lunak sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Berbeda dengan ikan, untuk campuran udang harus disangrai agar warna merah dari udang laut maupun udang tambak muncul. Agar selain memiliki cita rasa udang yang kuat, dari segi warna geblek udang akan terlihat lebih menarik dengan warna yang kemerah-merahan. Proses pembuatan cemilan geblek aneka rasa diawali dengan mencuci saripati singkong agar kotorannya hilang. Lalu setelah mengendap, buang air dan direndam kembali ke dalam larutan garam agar rasa asam dalam aci dapat ternetralkan sehingga ketika diolah geblek tidak terasa asam. Lama proses perendaman adalah 4 hingga 24 jam agar aci mengendap sempurna. Kemudian masukkan aci tersebut ke dalam plastik dengan berat masing-masing 5 kg. Setelah itu, rebus aci hingga kulit luarnya matang atau sudah lengket menyerupai lem. Proses perebusan tergantung dari campuran bahan selanjutnya. Bila diolah menjadi geblek original, proses perebusan hanya berkisar 25 menit saja. Namun, bila olahan menjadi geblek rasa ikan, maka proses perebusan memakan waktu 45 menit agar didapatkan tekstur yang sesuai untuk diproses di tahap selanjutnya, yakni pengadonan. Proses pengadonan merupakan proses pencampuran seluruh bahan, baik berupa bumbu yang terdiri atas bawang putih, garam, dan gula pasir yang telah tercampur, serta bahan-bahan lain seperti aci, ikan yang telah dipresto, serta bahan tambahan seperti daun bawang dan juga daun seledri, agar cita rasa geblek semakin mantap. Proses pengadonan ini akan berjalan sebentar saja atau sekitar 10 menit hingga adonan kalis dan siap dibentuk menjadi geblek angka 8. Proses terakhir yakni proses pengemasan geblek ke dalam plastik dengan berat 400 gram. Yang membuat geblek Mr. Telo semakin unik, Yanti menambahkan beberapa varian saus agar geblek aneka rasanya lebih lezat, yakni saus kacang dan juga saus rujak yang memiliki cita rasa asam pedas.
Jika Anda ingin menyajikan geblek aneka rasa buatan Mr. Telo, wanita 40 tahun ini memiliki cara unik, yaitu geblek digoreng dalam minyak yang masih dingin agar ketika menggoreng minyak panas tidak terciprat mengenai Anda, dan geblek aneka rasa dengan 2 pilihan rasa saus siap disajikan. Kendalanya adalah dari bahan bakunya. Pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari kita mengalami kelangkaan aci karena disebabkan oleh rendemen aci di dalam ketela sangat rendah sekali. Tapi kita cara mengatasinya adalah kita memperhatikan stok aci. Stok acinya kita seminggu sebelum aci itu habis kita harus mulai order lagi. Yang kedua adalah kendala ikan. Kalau pas waktu-waktu musim nggak ada ikan, kita sangat kesulitan untuk mencari ikan karena varian ikan varian yang sangat disukai oleh semua kalangan, favorit di Mr. Telo. Jadi kalau kita pas nggak ada ikan, kita ordernya ke pengepul. Pengepulnya tidak cuma 1 tapi 2 atau 3. Yang selanjutnya adalah pas kalau listrik mati, kita benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau udah listrik mati karena kita cuma mengandalkan listrik dari PLN. Jadi kalau sudah mati, ya udah kita nggak bisa produksi. Keunikan menjadi salah satu ciri khas dari produk cemilan geblek yang memiliki merek dagang Mr. Telo ini. Berbahan dasar ikan-ikan segar, geblek aneka rasa mulai dikenal di kalangan masyarakat luas. Selain itu, keunikan lain dari geblek aneka rasa yang diproduksi oleh Mr. Telo yakni adanya tambahan saus. Ya, saus kacang yang terasa gurih dan manis, serta saus rujak yang terasa asam pedas. Sungguh semakin mempernikmat cita rasa geblek varian rasa ini. Tidak ada yang mengira bila geblek buatan Mr. Telo terbuat dari campuran ikan segar. Memang secara fisik geblek aneka rasa tidak memiliki perbedaan dengan geblek original, namun kandungan gizi, cita rasa yang khas dari ikan, serta warnanya yang agak gelap yang membedakan geblek aneka rasa dengan geblek lainnya. Pemilik nama lengkap Clarayanti Suryani, sosok di balik terciptanya aneka rasa dari geblek yang Mr. Telo produksi. Selalu berinovasi dalam mengolah berbagai olahan berbahan dasar ikan yang dikombinasikan dengan sari pati singkong yang mengantarkan Yanti sukses mengembangkan usahanya kini. Dibantu oleh ke-9 karyawannya yang merupakan tetangganya, Yanti mengembangkan produk-produk pangan lokal yang ia peroleh di sekitar daerahnya. Bila pada awalnya Mr. Telo hanya membuat geblek original saja, kini setelah terus mengembangkan usahanya, Mr. Telo pun memiliki 7 varian rasa produk geblek yang siap menggoyang lidah Anda. Yang saat ini menjadi produk unggulan geblek Mr. Telo, produk geblek aneka rasa yang terbuat dari campuran bahan ikan tenggiri, tuna, dan juga udang. Selain itu, untuk varian lain yang tak kalah lezatnya adalah varian geblek kelapa, cabai, saus kacang, dan bumbu rujak, serta geblek dengan cita rasa tradisional yaitu geblek original. Untuk setiap varian geblek yang Mr. Telo produksi, Yanti mengemasnya dalam bentuk frozen food agar geblek hasil produksinya lebih awet dan tahan lama. Selain itu, dengan produk frozen food inilah geblek aneka rasa Mr. Telo dapat dengan mudah dibawa serta dikonsumsi di rumah bagi para pelanggannya, serta tentunya lebih tahan lama. Mr. Telo memilih ikan sebagai varian yaitu karena geblek biasanya kita dipandang sebelah mata dengan makanan yang tidak mempunyai nilai gizi yang tinggi. Makanya Mr. Telo memasukkan varian ikan tuna, ikan tenggiri, dan udang ke dalam geblek agar geblek Mr. Telo mempunyai nilai gizi yang tinggi dan menyehatkan.